Assalamualaikum. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Video pembelajaran. Audio Jungle. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang ekosistem. Audio Jungle. Ini kita akan belajar pengertian ekosistem, komponen-komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, contoh ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring Audio makanan. Jungle. Ayo kita perhatikan dengan seksama. Sistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Komponen-komponen penyusun dalam ekosistem, di mana terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang sering digunakan untuk menyebut komponen hidup atau organisme, di mana selanjutnya digunakan sebagai pengurai atau yang nantinya akan menguraikan bahan-bahan organik yang telah mati. Contoh seperti hewan, tanaman, kemudian mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik di sini yaitu komponen yang sering disebut sebagai komponen tidak hidup, di mana ia akan dijadikan tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh ekosistem alami dan contoh ekosistem buatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan contoh ekosistem alami. Contoh ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang pertama contoh ekosistem alami yaitu hutan hujan. Hutan hujan tropis adalah hutan yang mempunyai iklim tropis dengan hujan mencapai 200 sampai 225 cm per tahun. Ciri flora di tempat hutan ini mempunyai pohon tinggi, besar, serta semak-semak rimbun. Dan fauna yang hidup di hutan ini juga beraneka ragam seperti harimau, jenis burung, dan ada badak. Dan yang kedua, hutan gugur. Ciri tumbuhan yang hidup di hutan ini adalah daunnya berguguran dan tidak lebat seperti hujan tropis. Pohon juga berjauhan satu sama lain, dan hewan yang hidup pada ekosistem hutan gugur ini seperti hamster dan beruang. Dan yang ketiga, ekosistem padang rumput. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem ini adalah hamparan luas dengan beberapa pohon yang tidak terlalu tinggi, dan hewan yang hidup di lingkungan ini pada umumnya termasuk hewan herbivora dan pemakan rumput seperti rusa, zebra, gajah, dan kanguru. Dan yang keempat, contoh ekosistem sungai. Sungai adalah tempat mengalirnya air ke laut, dan aliran sungai berasal dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ada jenis fauna yang hidup di sungai adalah beberapa jenis ikan seperti ikan lele, ikan nila, ada kepiting, udang, dan keong. Dan yang kelima, contoh ekosistem danau. Danau termasuk salah satu ekosistem air tawar. Dan hewan yang hidup di tempat danau ini adalah beberapa jenis ikan seperti ada ikan mas, ada ikan lele, udang, dan kepiting.
Dan yang keenam, rawa-rawa. Nah, contoh ekosistem alami yang bersifat tenang. Dan yang ketujuh, ekosistem pantai. Contoh ekosistem kutik alami yang terletak di kawasan perairan di tepi laut. Tidak banyak jenis pohon yang dapat tumbuh di daerah pantai ini. Dan pada umumnya pohon yang tumbuh pada pantai yaitu pohon kelapa atau sejenisnya, dan hewan yang dapat hidup ialah kepiting, siput, dan kerang. Dan yang selanjutnya, contoh ekosistem buatan. Nah, ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, Suaka marga satwa. Nah, dimaksud dengan suaka marga satwa yaitu adalah jenis ekosistem yang dibuat untuk melindungi jenis flora dan fauna. Dan yang kedua, taman hutan raya. Nah, taman hutan raya ini merupakan ekosistem buatan manusia yang terdiri dari tumbuhan yang masih asli dan buatan manusia. Nah, taman ini bertujuan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan yang terbilang langka. Dan yang ketiga, taman safari. Yang dimaksud dengan taman safari yaitu dengan kebun binatang. Hanya saja, hewan di tempat ini dibebaskan sehingga tidak terkekang dan dipisahkan sesuai jenisnya dengan tembok. Dan yang keempat, waduk. Waduk adalah jenis danau tetapi dibuat oleh manusia. Pembuatan waduk dapat difungsikan untuk penyediaan air penduduk setempat. Jenis-jenis ekosistem. Dari jenis-jenis ekosistem, ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat dan yang kedua ada ekosistem air. Jadi, dari ekosistem darat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan gugur, yang ketiga ada bioma padang rumput, dan yang keempat ada bioma savana. Dan yang terakhir ada ekosistem air. Ekosistem air dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada ekosistem air tawar dan yang kedua ada ekosistem air laut. Di dalam ekosistem ada yang namanya rantai makanan. Apakah itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan ini ada 3. Yang pertama yaitu produsen. Contoh produsen adalah tumbuhan. Lalu yang kedua adalah konsumen. Contoh konsumen adalah hewan. Lalu yang ketiga ada pengurai. Contoh pengurai adalah bakteri, cacing, dan jamur. Nah, contoh dari rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi. Padi sebagai produsen akan dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen 1 akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 2 akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 3 akan mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rantai makanan adalah proses transfer energi dari makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dengan urutan tertentu. Nah, rantai makanan ini sangat berpengaruh di dalam ekosistem. Jika salah satu hewan atau tumbuhan di dalam rantai makanan tersebut yang mati, hilang, atau punah, akan terjadi gangguan dalam ekosistem tersebut. Di dalam ekosistem terdapat banyak sekali rantai makanan, dan jika digabungkan rantai makanan tersebut disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, apa itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan di dalam sebuah ekosistem yang memiliki hubungan antara satu sama lainnya.
Contoh dari jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah. Sebagai produsennya ada pohon dan padi. Misalnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Lalu padi juga bisa dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Lalu padi bisa dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Lalu pohon dimakan, daunnya dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, lalu diuraikan oleh jamur. Kelompok 4 kelas 4B, nama anggota Dinda Laras Pratiwi, Endang Wardiningsih, Fikroh Fitria, Ika Bella, Yuyun Paherli Pahrir,